130. Stay still and do not talk until the measurement is complete. Your systolic pressure was 119 millimeters of mercury. Diastolic pressure was 77 millimeters of mercury. Pulse was 87 beats per minute. Oke, halo teman-teman. Jadi ini makan malam udah sampai ya. Ini sebenarnya sampainya sore. Ini masih sore sekali, masih sekitar jam 5 sore ya, lebih sih. Jam 5 sore lebih. Nanti saya makannya memang sekitar jam 7 malam makannya. Cuman mungkin saya rekam dulu aja ini ya. Dapatnya apa untuk menu makan malam kali ini? Seperti biasa ini dapatnya satu box makan lalu dapat snack gitu ya. Ini dari instalasi gizi Rumah Sakit Elizabeth ya. Seperti biasa, kebetulan saya langganan ini. Oke. Untuk snacknya dapat buah, ada pepaya di sini, lalu di sini ada puding. Ya, dapat puding sama dapat pepaya. Ini untuk snack nanti malam. Baru dimakan mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu. Nah, untuk makannya sendiri dapatnya adalah semacam apa ini ya? Kalau di sini tulisannya kentang ongklok ya, saya nggak tahu kentang ongklok itu apa. Ada yang tahu kentang ongklok? Untuk kalorinya masih sekitar 1.700 kilokalori ya. Yang ini udah agak berkurang dari sebelumnya kan 2.000 ya. Awal-awal saya keluar dari rumah sakit itu dikasih makanan sampai 2000 kilokalori, tapi akhir-akhir ini sudah dikurangi jadi 1700 kilokalori. Oke. Dapatnya wait bentar, ini isolasinya panjang sekali. Lukanya agak susah. Oke. Oh, ternyata kentang ongklok itu semacam kentang yang dihancurkan gitu ya, tetapi nggak terlalu halus gitu. Menghancurkannya tidak sehalus kalau seperti puree. Kalau puree kan hampir seperti bubur ya. Kalau puree itu halus sekali seperti bubur. Kalau mashed potato dihancurkan halus, cuman dia masih ada tekstur agak keras. Lah ini dihancurkan, cuman hancurkannya nggak rata gitu. Jadi kayak bongkahan-bongkahan kecil gitu. Lalu di sini sayurnya dapat jagung ya, ada jagung di sini, lalu ada wortel. Ini ada kuah biasa, kuah steak. Lalu di sini ada dagingnya, jadi proteinnya dari daging, saya nggak tahu nih dari ayam atau dari sapi. Kalau ngelihat warnanya sih ini sepertinya dari ayam gitu ya, dari ayam. Dibikin semacam galantin gitu, cuman untuk dagingnya daging ayam, lalu apa ya, kayak digoreng pakai apa namanya, tepung panir gitu ya. Tapi ini gorengnya rendah minyak ya, jadi minyaknya sedikit sekali. Jadi teman-teman kalau mau goreng bisa pakai air frying gitu ya, air fryer gitu bisa. Jadi biar minyaknya sedikit. Sebenarnya kan konsepnya seperti dipanggang gitu ya. Oke, mungkin itu menu makan malamnya, pamer sedikit gitu ya. Tuh, oh kakak disayang. Kakak kecut gitu disayang. Loh, adik ngapain? Kak, apa? Kenapa kak? Oh kakak suruh duduk bawah.
Bapak tuh ketinggalan. Kakak mau nonton TV? Kakak mau nonton TV? Tuh, sana nonton TV. Oke teman-teman, sekarang ngomongin soal harga mahal. Harga mahal. Jadi banyak teman-teman itu yang tanya ke saya, ngomong gitu. Jualannya sama sih. Dia jualannya sama dengan saya. Dia jualan jersey juga. Lalu dia ngomong, kok bisa sih Om Moki jualan jersey dengan harga mahal gitu, padahal jerseynya sama, makanya punya dia sama aja gitu. Kenapa saya bisa jual dengan harga yang lebih mahal daripada punya teman saya gitu. Intinya gitulah ya, intinya gitu. Sekarang saya mau share tips caranya kita jualan barang dengan harga mahal. Oke. Sebenarnya semua kuncinya ada di mindset sih. Kuncinya ada di mindset kita sendiri sebenarnya. Apa yang kita percaya gitu. Yang pertama, menurut saya nggak ada tuh barang mahal. Oke. Menurut saya tidak ada barang yang mahal menurut saya. Bagi orang yang punya duit gitu, harga segitu bisa dianggap tidak mahal gitu kalau dia punya uang gitu kan. Tapi yang jadi masalah kan gini nih teman-teman. Jadi kalau ada calon pembeli, kita bilang misalkan jersey-nya harga berapa, 200.000 katakanlah seperti itu, lalu dia bilang, loh kok mahal banget. Nah kan kita nggak mungkin tuh ngomong ke dia, ini harganya nggak mahal kak, mungkin kakak aja yang nggak punya duit gitu kan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi kalau bagi orang yang punya duit itu bukan harga yang mahal gitu. Tapi kita nggak mungkin ngomong ke si customer yang bilang barang mahal itu dengan omongan kayak tadi yang bisa digampar gitu. Nggak bisa model kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang menemukan market yang tepat. Oke, jadi harga mahal atau murah itu kan relatif sebenarnya ya. Kita nggak bisa ngomong itu mahal atau murah gitu. Sangat-sangat relatif. Kalau harga jersey saya katakanlah mulai start dari 160.000, itu yang paling murah, sampai ke 200.000 ke atas gitu. Kalau temen saya dia jual bahkan ada yang 90.000 gitu ya. Ada yang 90.000 dia jual, ada yang 120, rata-rata sih di angka-angka 110, 120 sih ya. Untuk jersey satuannya gitu. Jauh lah selisihnya dari saya, jauh gitu. Bahkan selisihnya bisa sampai 40.000 lah dari saya. Tapi saya bisa jualan tuh gitu. Saya tetap bisa jualan. Mungkin nggak sebanyak kalau saya jual dengan harga sangat-sangat murah gitu. Mungkin kuantiti penjualannya nggak sebanyak itu, tetapi tetap mampu terjual gitu. Oke. Satu tadi harga mahal atau murah itu relatif. Sehingga yang kedua, mindsetnya adalah semua produk dengan semua harga itu akan ketemu dengan jodohnya masing-masing gitu ya. Semua produk dengan semua harga akan ketemu jodohnya masing-masing, akan ketemu dengan marketnya sendiri, akan ketemu dengan customernya sendiri. Kalau sekarang masih belum terjual, ya bisa jadi karena memang belum ketemu jodohnya gitu ya. Ya sabar dulu. Oke, sabar dulu sambil terus berusaha. Kenapa ya? Yang teman-teman yang masih jomblo aja harus sabar kan gitu. Ini produk ya harus sabar kalau mau menemukan customernya. Itu ya yang kedua gitu. Masing-masing produk kita harus mikir positif gitu. Semua produk ada pasarnya, semua produk, semua harga itu ada marketnya masing-masing. Yang ketiga, kalau produk teman-teman masih belum ketemu marketnya, belum ketemu dengan pasarnya, bisa jadi selama ini teman-teman salah bidik pasar gitu. Oke. Proses jualannya, proses menawarkannya itu ke segmen pasar A gitu. Padahal yang ditarget segmen pasar B gitu. Pengennya ke orang-orang yang punya duit, sehingga barang-barang yang harga mahal itu mampu terbeli, tetapi teman-teman menawarkannya dengan cara pasar tradisional ya susah gitu ya.
cara yang kita lakukan salah bidik dari awal. Misalkan kita upload di marketplace, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang kelasnya barang murah meriah gitu, kata-katanya gitu. Tetapi kita pengennya jual barang dengan harga mahal yang nggak kena gitu. Jadi kalau kita mau jualan barang yang mahal, ya cara jualannya, strateginya, cara uploadnya, cara milih kata-katanya, cara bikin judulnya, cara bikin deskripsinya, cara foto produknya, semuanya harus ditarget ke segmen yang kita tuju gitu. Oke, itu yang ketiga. Jadi kalau misalkan sampai sekarang masih belum ketemu jodohnya nih tadi si produk gitu, bisa jadi selama ini salah bidik pasar gitu. Oke. Yang keempat, kalau bidik pasarnya sebenarnya sudah benar, tetapi kok masih belum bisa terjual. Oke. Masalah mahal atau murah relatif itu tergantung sebenarnya kan karena dia mungkin belum tahu benefitnya. Mungkin dia masih belum tahu value-nya, belum tentu soal manfaat ya. Barang itu kadang-kadang ada yang nggak bermanfaat, tetapi punya value, punya nilai gitu. Oke, mungkin mereka belum tahu benefitnya, mungkin mereka belum tahu value-nya. Nah, yang keempat ini bisa jadi karena kita kurang mengedukasi atau kita kurang menjelaskan kenapa barang kita seharga itu. Oke, kenapa produk kita harganya agak mahal gitu. Kalau kita bisa mengedukasi, oh ternyata bahan yang kita pakai seperti ini loh, oh ternyata kita pakai quality control seperti ini loh, oh ternyata motif yang kita bikin tuh benar-benar orisinil dan gak ada duanya loh, limited loh, terbatas loh, sehingga wajar kalau harganya mahal gitu. Atau oh produk saya ini ternyata punya manfaat untuk kesehatan loh, produk saya ini bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D, E loh. Ya. Kalau orang sudah tahu benefitnya, orang sudah tahu manfaatnya, atau orang sudah tahu value-nya barang tersebut, gitu. Barang itu bisa jadi terkesan wajar harganya, meskipun bagi sebagian orang itu mahal. Oke, katakanlah kaos oblong, oke, di pasar Tanah Abang ada harga 15.000, 20.000 juga ada kaos oblong biasa gitu. Oke. Tapi kalau Uniqlo sama-sama tuh kaos oblong. Uniqlo harganya segitu. Atau kaos Supreme, oke. Atau kaos banyak lah brand-brand terkenal sana yang harga t-shirtnya satunya aja udah ratusan ribu sampai jutaan gitu. Ya. Disparitasnya jauh nih, ada yang 15.000, 20.000, 60.000, 100.000 sampai jutaan ada gitu. Bahkan yang puluhan juta kaos juga ada. Permasalahannya kenapa yang puluhan juta itu bisa dianggap ya wajar harga segitu. Soalnya saya juga pernah ketemu sama temennya, kemarin aku beli sepatu Nike gitu ya, dapat harga sekian, loh kok murah banget. Padahal kalau dibandingkan sepatu yang unbranded ya, sepatu yang produksi lokal yang brandnya belum terkenal, harganya jauh gitu. Mahal ini sepatu yang ini, Nike ini gitu. Kalau dibandingkan dengan itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan produk sejenis yang tipenya hampir sama atau yang punya value mirip-mirip, dia dapat harga segitu, bisa kita komentari kok dapatnya murah banget gitu. Padahal ya mahal-mahal juga sebenarnya. Oke. Orang tahu kalau harga segitu karena sudah teredukasi. Kita udah tahu brand Nike itu apa, kualitasnya seperti apa, value-nya bagaimana gitu. Jadi mungkin itu ada 4 hal yang menurut saya membuat kita bisa menjual barang dengan harga mahal. Oke. Saya ulas. Yang pertama tadi, mahal atau murah itu tergantung mindset gitu. Nggak ada barang yang mahal, nggak ada yang barang yang murah. Semua tergantung mindset kita dan tergantung persepsi. Yang kedua gitu, masing-masing barang dengan masing-masing harga dia punya jodohnya masing-masing, dia punya marketnya masing-masing. Yang ketiga, kalau masih belum ketemu jodohnya, belum ketemu marketnya, bisa jadi yang kita lakukan selama ini salah bidik pasar, salah bidik market. Oke. Yang keempat adalah mungkin marketnya sudah benar, tetapi kenapa belum terjadi penjualan atau penjualannya belum bagus? Bisa jadi karena customer belum teredukasi.
Oke. Itu sedikit sharing kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.